warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sampailah kita pada akhir dari surat Al-Maidah yang meskipun tinggal beberapa ayat tapi cukup berat maknanya, cukup jauh sekali tujuannya, mendalam sekali tujuannya, penting sekali tujuannya, sehingga meskipun sedikit harus kita baca. Saya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu ayat 116 Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Waktu Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa anaknya Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa umya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, ambillah saya dan ibu saya itu dua Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau membantah ucapannya, keyakinannya orang-orang Nasara yang mempertuhankan Nabi Isa. Allah Ta'ala bertanya sendiri kepada Nabi Isa, wahai ya Isa bin Maryam, apakah kamu yang memerintahkan mereka untuk berkata begitu? Supaya menjadi pikiran, supaya terbuka, supaya terbuka akal orang-orang yang tidak berakal, supaya terbuka akal orang yang tidak berakal. Mereka itu bisa menggunakan akalnya, tapi tidak mau menggunakan akalnya. Bisa menggunakan, punya akal tapi tidak mau menggunakan akalnya. Mengapa Allah Ta'ala membatasi ada akil balik? Saat itu dia mulai tahu mana yang benar yang harus diikuti, mana yang salah yang harus dijauhi. Gitu. Jangan sampai sudah sampai pada usia tersebut masih budu-buduan, seolah-olah tidak bisa berpikir. Bisa, ngerti kok, ngerti tapi sengaja tidak mau berakal loh. Berakal itulah yang buat manusia mulia, yang membuat manusia selamat itu berakal. Kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya, padahal dia bisa menggunakan akalnya, itu namanya orang membinasakan dirinya. Saya kasih contoh, misalnya begini. Misalnya dokter kok minum Coca-Cola 1 liter, 2 liter. Akhirnya masuk rumah sakit. Anda ini dokter loh, Anda ini. Masa tidak ngerti kalau itu berbahaya? Kalau orang awam lah, kalau orang awam lah. Anda dokter rokok 1 pak loh. Tidak betul itu. Orang awam tidak saya bicarakan. Lu Anda ini ustadz lo ya, kok berbuat begitu, kok berbuat maksiat. Kalau orang awam ya tidak saya bicarakan. Anda ini ustadz, Anda ini
kok berbuat begitulah. Lu Anda ini penegak hukum, Anda ini SH loh, sarjana hukum, nggak pakai helm loh. Bagaimana Anda ini? Nah, gitu ya. Lu Anda ini kan ngerti hukum, lah kok Anda melawan hukum? Nah, penegak hukum kok malah melawan hukum? Nah, dokter kok malah berbuat begitu, merusak kesehatan. Ustadz kok maksiat? Nah, Anda tidak berakal berarti, sengaja untuk tidak berakal lah. Kalau orang awam misalnya minum Coca-Cola segini masuk rumah sakit dan cerita selanjutnya tidak tahu apa, nah, orang awam. Rokok 1 pak silahkan. Tapi kalau orang dokter tidak boleh, ya, gitu ya, tidak boleh. Dokter habis makan kikil minum es. Nah, itu ya, akhirnya bagaimana ya tidak tahu ceritanya. Loh, dokter. Kalau orang awam ya, namanya orang awam. Tapi kalau dokter tidak boleh. Ya, Ustadz kok maksiat begitu, gitu ya. Ustadz kok berbuat maksiat, tidak boleh. Nah, misalnya, kalau orang awam ya silahkan. Itu yakilun namanya. Yakilunnya kita awam dan yakilunnya dokter tidak sama. Yakilunnya orang tidak ngerti agama dengan yang ngerti agama tidak sama. Nah, tidak bisa. Nah, gitu ya. Iman saja tidak bisa disamakan. Sahabat, 3 orang sahabat yang tidak ikut berangkat perang Tabuk oleh Nabi dihukum, oleh Allah Ta'ala dihukum 50 hari tidak boleh bicara. Orang munafik tidak apa-apa. Orang munafik tidak apa-apa, dibiarkan munafik. Tapi Anda 3 orang sudah biasa ikut perang, kok sekarang tidak ikut perang, kenapa? Nah, begitu ya. Jadi manusia itu harus tahu di mana kelasnya, letaknya dirinya tuh di mana, mesti ngerti. Begitu ya. Ustaz itu mesti ngerti letaknya di mana dia. Ya, gitu ya. Misalnya saya mau ketemuan dengan orang misalnya di masjid, di warung, di night club lah, misalnya. Nah, gitu ya. Saya ketemu dengan orang bicara agama di masjid. Kalau di warung tidak apa-apa tapi tidak pantas. Tidak apa-apa tapi tidak pantas. Nah, mau bicara agama kok di warung? Ya makan dulu nanti ke masjid bicara agama. Tapi kalau di night club, wah, bukan bicara agama ini. Nah, pakai sarung tapi sebelahnya ngelinting narkoba gini. Loh, ya apa? Anda ini agama ya tapi bukan di sini. Anda tidak boleh bicara di sini, bukan tempatnya. Begitu ya. Orang itu harus ada tempatnya. Kedudukannya di mana dia mesti ngerti. Orang yang tidak tahu kedudukannya itu orang yang tidak ada nilainya. Jangan diajak bicara. Nah, kalau orang itu mengerti nilainya, dia bisa menempatkan dirinya. Itu namanya menempatkan diri. Nah, tahu di mana dia harus meletakkan dirinya. Nah, begitu. Dia harus tahu letaknya di mana dia mulia. Kalau tidak mulia, jangan di situ. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala mengingatkan, gitu ya, bahwa kalau ada orang, dua ayat itu pada surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala lakum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wastahza'u biha. Sudah turun kitab pada kalian yang mereka itu jika mendengar ayat Allah Ta'ala yukfaru biha wastahza'u biha, kafir mengorbankan, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lainnya. Innakum idza mithluhum, kalian seperti mereka loh ya. Nah, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh kita meletakkan diri kita di tempat yang kita tidak mulia. Al-An'am 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalau ada orang, kamu melihat orang-orang yang menghina ayat kami, nyingkir sampai mereka itu bicara yang lainnya. Wa imayusianaka syaitan, kalau dilupakan oleh syaitan kamu, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Mulai hari ini sesudah peringatan ini jangan duduk bersama orang zalim lah. Kumpul saja tidak boleh. Apalagi berbuat, kumpul saja, tak ikut ya, tapi dengan sebelahnya. Nah, tidak boleh. Hati-hati. Kita dalam hidup jangan kita berseberangan, berdampingan dengan orang-orang yang melawan Allah Ta'ala. Nah, kita berdampingan dengan orang yang mentaati Allah Ta'ala. Jangan karena mungkin apa saya tidak tahu ya, tidak saya sebutkan kriterianya, tapi orang ini kenapa? Nah, kenapa? Nah,
Kumpullah dengan orang-orang yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala sendiri mengatakan wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wajha. Ya, kamu yang sabar Rasulullah, duduk dengan orang-orang yang zikir menyebut Allah taala pagi dan petang. Nah, begitu. Jadi seseorang itu harus tahu di mana kedudukannya. Nah, gitu ya. Di sini Nabi Isa Allah Ta'ala ditanya, kamu yang merintahkan mereka untuk bersekutukan saya, kata Allah Ta'ala, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, itu perbuatan yang tidak pantas saya kerjakan. Maha suci engkau ya Allah, saya ini Rasul, utusan Allah Ta'ala yang ngajari akidah, masa saya ngajari semacam itu? Tidak mungkin. Ma qultu lahum illa ma yaqulu an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak akan mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. Itu bukan saya. Tidak mungkin saya berkata begitu. Tidak mungkin saya seorang Rasul ngajari orang masuk Allah Ta'ala. Itu tidak mungkin. Bukan saya itu. Nah, perkataan itu ada tapi bukan dari saya. Perkataan itu ada tapi bukan dari saya. Saya tidak boleh mengucapkan kalimat semacam itu. Nah, tidak pantas. Nah, gitu ya. Tidak pantas. Sama dengan misalnya dokter dituduh, Anda yang mengatakan bahwa merokok itu untuk kesehatan. Subhanallah, Masya Allah, saya tidak mungkin berkata begitu. Bukan saya ngomong gitu. Ada yang ngomong tapi bukan saya. Anda yang mengatakan bahwa orang itu berbuat begini boleh. Oh mungkin saja, tapi bukan saya. Gitu ya. Hendaknya dipastikan bahwa bukan saya yang ngomong begitu. Nah, in kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya yang mengucapkan, engkau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsik. Kamu tahu semua yang saya miliki, saya tidak tahu apa yang ilmu yang kau miliki ya Allah. Nah, semua yang saya ada dalam diri saya pasti engkau ketahui. Yang ada pada dirimu ya Allah, saya tidak tahu. Besar Allah Ta'ala itu, kekuasaannya, ilmunya semuanya besar, saya tidak tahu. Kalau saya yang kecil ini pasti engkau ketahui ya Allah, karena saya ini ada dengan seizinmu ya Allah. Nah, saya ini ada ya Allah dengan seizinmu ya Allah. Nah, saya ini ada dengan seizinmu ya Allah. Jadi tidak mungkin saya itu akan lebih hebat dari engkau ya Allah. Kamu yang lebih hebat dari saya. Nah, jadi tidak mungkin ilmu saya bisa menggapai ilmunya Allah Ta'ala. Nah, kalau ilmunya Allah Ta'ala bisa menggapai saya, tapi ilmu saya tidak akan bisa menggapai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak mengucapkan itu ya Allah. Nah, jadi tidak mungkin itu ya Allah dari saya lah, dan engkau ya Allah sudah tahu. Nah, jadi ini pertanyaan bukan bertanya, mempertanyakan. Nah, begitu ya. Lain ya, bertanya dan mempertanyakan. Dua berbeda itu. Kalau bertanya, begitu ya. Kalau bertanya itu kamu kok bisa makan ini? Nah, begitu. Dari mana kamu dapat ini? Nah, begitu ya. Kamu dapat ini dari mana? Lah, oh saya dapat botol ini dari sana. Lah, jawabannya gampang. Tapi kalau mempertanyakan, kamu dapat barang ini dari mana? Ini barang kalau kamu pegang ditangkap polisi kamu. Nah, itu mempertanyakan dong. Kamu kok bisa punya barang semuanya? Itu mempertanyakan. Karena kita memegang barang yang tidak boleh kita pegang. Begitu ya. Anda buat apa megang barang ini? Nah, apa perlunya Anda megang barang ini? Ini barang kalau Anda pegang ditangkap polisi. Jadi buat apa? Mempertanyakan namanya. Bukan bertanya, tidak. Kalau bertanya itu botol dari mana Anda dapat? Nah, oh dari sana, itu kotaknya tinggal ngambil misalnya lah. Tapi kalau barang itu aturnya tidak boleh saya pegang dipertanyakan, loh Anda kok megang barang ini? Dari mana barang ini? Anda tidak punya otoritas megang barang ini. Nah, begitu ya. Orang punya uang boleh. Tapi kalau pegawai pabrik uang tidak boleh bawa uang, oleh-oleh uang, tidak boleh. Ini oleh-oleh dari pabrik, tidak boleh. Nah, begitu ya. Ini uang negara ada nomor serinya, tidak boleh. Nah, begitu ya, tidak boleh. Punya uang boleh, tapi jangan ini. Nah, ini keluar lewat bank, bukan lewat pabrik. Uang dari pabrik masuk ke bank, bukan ada yang bawa oleh-oleh, tidak boleh. Nah, pegawainya Peruri misalnya pulang bawa oleh-oleh, ini gajinya tidak boleh. Anda perlu uang lewat bank, bukan lewat pabrik, tidak boleh. Nah, setelah lewat Bank Indonesia, lewat bank baru dia terima uangnya, bukan langsung dari pabrik oleh-oleh. Ini bukan pabrik roti ini. Nah, pabrik roti ini ada sisanya roti ya boleh. Nah, tapi kalau uang tidak bisa, ada nomor serinya. Begitu, nomor seri itu menentukan kapan uang ini keluar loh. Ngerti apa enggak itu? Nah,
begitu, tidak boleh. Jadi mempertanyakan, Anda kok sudah, begitu ya, Anda kok sudah dapat uang ini, Anda kok sudah tahu informasi ini, dari mana informasi ini? Begitu ya, ini informasi sangat rahasia, hanya orang tertentu yang tahu. Anda kok tahu? Mempertanyakan, itu namanya mempertanyakan, bukan bertanya, tidak mempertanyakan. Anda kok bisa tahu? Begitu ya, itu mempertanyakan. Mempertanyakan itu harus digabung dengan bertanya untuk mendapatkan informasi gitu ya, yang akurat. Nabi Isa mengatakan, saya tidak berkata begitu. Gitu ya. Kalau saya berkata begitu, pasti engkau ya Allah lebih tahu. Jadi ini bukan pertanyaan, mempertanyakan. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau ya Allah tahu yang ghaib. Gitu ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Saya itu mengucapkan sesuai dengan yang kau perintah, yaitu sembahlah Allah Ta'ala, Tuhan saya, yaitu Nabi Isa, Tuhannya Nabi Isa, dan Tuhan kalian. Di mana pada surat Maryam sudah Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 30, pada ayat 29 waktu Maryam ditanya ini 28, saya baca nomor 27. Fa'atat bi qaumaha tahmil. Maryam membawa Nabi Isa. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya wahai Maryam, kamu membawa sesuatu yang memalukan ini. Fariya. Sesuatu yang azim, memalukan. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Nabi Harun, seolah seperti beliau solehnya seperti solehnya Nabi Harun. Maka abuka imra'a sawi, bapakmu bukan orang jelek akhlaknya. Wa makan umuki bagya, ibu itu bukan ibumu. Fa asyarat ilaina, menunjuk begini. Tak ngomong Maryam. Apa kata mereka? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan anak yang dalam buayan? Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah. Saya itu hamba Allah Taala. Bukan Tuhan lah. Loh, kenapa Allah Taala berbicara semacam ini loh? Sekarang itu yang mengatakan Nabi Isa Tuhan itu yang buat komputer, buat pesawat. Nah, begitu loh. Allah Ta'ala berkata begini karena yang mengatakan Nabi Isa Tuhan itu yang buat mobil, mobil listrik, mobil mesin, lampu, semua teknologi itu bersumber dari yang sekarang ya, bersumber dari mereka yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan lah. Jadi kita jangan berkata, loh kalau saya jangan diragukan akidahnya. Masya Allah saya itu. Akidah saya itu Anda yang benar kalau tanya. Anda tanya akidah saya. Begitu ya. Saya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya memang. Begitu ya. Memang. Tetapi yang Anda bikin apa saya tanya? Anda bikin apa? Gitu ya. Bikin apa? Tidak bisa. Begitu ya. Anda bikin apa? Anda bisa juara Piala Dunia apa? Bisa mbak bola Anda. Anda juara tenis apa? Basket barangkali. Mobil balap Formula 1 barangkali. Tidak loh. Itu orang yang juara itu semua yang fisiknya hebat, akalnya hebat itu yang mempertuhankan Nabi Isa. Begitu. Supaya kita bersyukur, alhamdulillah saya itu tidak ngerti apa-apa. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa tapi tidak seperti itu. Pintar segala, bisa segala, ngerti segala, punya segala, tidak sholat tuh, keblinger lah, gitu ya. Saya tidak segitu pintarnya saya, tapi saya tidak mempertuhankan Nabi Isa. Saya mengesahkan Allah Taala. Saya tahu Allah Taala itu Tuhan. Kalau Nabi Isa bukan Tuhan, manusia dia itu. Lah itu tidak ngerti orang kafir itu, tidak ngerti loh bagaimana. Begitu ya. Ini bukan masalah biasa. Oh ya kalau saya Anda jangan ragu dengan akidah saya, sudah tahu. Tapi kita itu kagum. Yang kita lihat orang yang nendang bola itu yang semuanya lah. Begitu ya. Yang pakai salib loh. Begitu ya. Yang pakai salib. Diletakkan salib di simbol klubnya itu. Simbol klubnya itu ada salibnya. Kalau itu negara ada salibnya. Simbol negara ada salibnya, simbol klubnya ada salibnya, semuanya ada salibnya. Nah, begitu ya. Mereka itu ada salibnya semuanya. Nah, mereka itu yang kita kagumi. Allah kan kasih tahu, orang yang kalian kagumi itu orang Muslim yang beriman, orangnya mempertuhankan Nabi Isa. Artinya tidak ada akalnya. Sudah tahu Nabi Isa itu manusia dipertuhankan. Apa impactnya? Akibatnya?
Akibatnya, karena mereka mengatakan mempertuhankan yang bukan Tuhan, ya yang lainnya rusak semua. Rusak semua pikirannya. Ya, apa hasilnya LGBT? Nah, hasilnya itu LGBT. Nah, itu ditanamkan di negara mereka. Tidak boleh kita keberatan ada orang laki suka dengan orang laki, perempuan suka dengan perempuan. Tidak boleh, itu kebebasan itu. Orang pakai baju jangan dilarang. Nah, itu kebebasan loh. Binatang itu laki tidak cocok dengan laki, berkelahi. Perempuan tidak mau dengan perempuan. Manusia bisa lah, iya. Lebih rendah dari binatang. Nah, lebih rendah dari binatang. Binatang itu bukan pakai baju, ada bajunya, kulitnya itu, bulunya itu bajunya. Nah, dan binatang memang tidak perlu malu buat apa? Nah, manusia yang Allah Ta'ala dikasih rasa malu supaya mulia, hilang malunya. Itu berangkatnya karena mempersekutukan Allah Ta'ala lah. Gitu ya. Itu akibat dari mempersekutukan Allah Ta'ala, tidak jadi manusia, rusak mereka. Karena mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita tidak disuruh oleh Subhanahu Wa Ta'ala beriman. Akidah, jangan sampai kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Kita jadi terhina lah, begitu ya. Apakah orang-orang di sini ada kemah di Embong? Tidak ada. Di California, LA, Los Angeles ada kemah-kemah di Embong loh. Di sini tidak ada. Orang ada rumahnya, orang ada rumahnya. Begitu ya. Soal makan itu tidak tahu rezeki Allah, tapi rumah ada. Ini tidak di Embong orangnya. Nah, katanya negara kaya. Nah, kalau kita ke Philadelphia, tempatnya dulu Amerika mengumandangkan kemerdekaannya, orang belandangan di Embong sebanyak mungkin. Di sini alhamdulillah tidak ada. Nah, sejelek apapun ya, gitu ya. Masjid Mastur tertutup mulia, gelandangan di Embong lah, pakai narkoba semuanya lah, orangnya miring semua lah, gitu ya. Tidak berakal, tidak aziz, tidak mulia. Orang di sini orang beriman mulia. Gitu ya, dimuliakan Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu, apalagi di negara-negara yang kaya, alhamdulillah. Begitulah. Begitu ya, kita bersyukur kepada Subhanahu Wa Ta'ala karena kita dimuliakan Allah Ta'ala dengan agama ini. Jadi jangan kita sampai seperti yang terjadi pada orang Nasoro yang mengatakan inna Nasoro. Ada inna Nasoro lalu kemudian ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Padahal di sini Nabi Isa berkata, Inni Abdullah atani al-kitab. Allah Ta'ala saya dapat kitab, yaitu Taurat, Injil. Wa ja'alni nabiyya, saya dijadikan seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan, saya dijadikan memberikan keberkahan, kebaikan. Aina ma kuntu, di mana saya berada. Wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayya, dan saya diwasiatkan, diperintahkan untuk salat dan zakat selama saya hidup. Lalu yang kedua, wa barra bil walidati, saya disuruh berbakti kepada ibu saya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan saya dijadikan tidak menjadi orang yang sombong, gitu ya, jabbar, orang yang zalim, syaqiyya lah, tidak. Gitu ya. Apakah orang Nasara itu seperti ini? Tidak, kok seperti ini? Tidak salat, tidak zakat, begitu ya, tidak bakti kepada kedua orang tua mereka. Orang tua mereka diletakkan di panti jompo. Itu Nasara. Tidak begitu Nabi Isa. Nabi Isa tidak begitu. Jadi jangan gampang-gampang bahwa kami ini Nasara. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia itu makhluk, mengajak menyembah Allah Ta'ala lah. Meskipun ada sekelompok orang Nasara yang tidak mengesahkan Allah, tidak mempertuhankan Nabi Isa misalnya, sebuah sekte katakan, tapi bagaimanapun salah karena tidak menyembah Allah Ta'ala lah. Jadi siapapun yang tidak menyembah Allah Ta'ala itu salah. Soal dia itu misalnya pandai apa? Ya pandai membuat apa? Ya membuat ini barang-barang yang zahir lah. Manusia itu ya mulia bukan karena bisa membuat barang yang zahir, tidak. Manusia itu mulia karena dia mentaati Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Surga itu kan indah ya. Surga itu kan indah. Nah, oleh Allah Ta'ala penghuni surga ditanya, kalian itu sudah ridho? Bagaimana tidak ridho ya Allah? Kami sudah dikasih nikmat yang sangat banyak, selamat dari api neraka.
saya masih punya kenikmatan yang satu lagi, yaitu mulai hari ini saya tidak akan murka, ridho pada kalian. Huwa ridwanullah fawqa dzalik. Ridhonya Allah itu di atas di atas kenikmatan surga. Ridho itu kenikmatan dalam hati. Adapun surga itu kenikmatan fisik, banyak makanan, ada pakaian, ada bidadari, itu fisik. Tapi hati menjadi mulia bahagia karena ridhonya Allah Ta'ala. Karena ridhonya Allah Ta'ala hati menjadi tenang. Masih ada lagi. Yaitu Allah Ta'ala membuka hijabnya, di mana semua orang beriman bisa melihat wajahnya Allah Ta'ala. Itu mulia namanya. Malaikat tidak bisa lihat Allah Ta'ala. Malaikat yang bertasbih tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia bisa, diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia diletakkan di bawahnya arsy, yang disebut Jannatul Firdaus, di bawahnya arsy. Suatu kemuliaan itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Jadi kita jangan meremehkan diri kita, jangan menghinakan diri kita. Sesudah Allah telah memuliakan kita, jangan mentaatinya. Mahal ya, mentaati Allah Ta'ala itu mahal. Di dunia mungkin kita tidak menyadarinya. Setelah di akhirat baru tahu, oh iya ya, ternyata zikir. Kata Nabi SAW, ucapan subhanallah wa bihamdihi itu lebih bernilai dalam pandang Allah Ta'ala dari orang yang sedekah emas sebesar bukit Uhud. Emas, sedekah loh ya, sedekah ini sebesar bukit Uhud. Bayangkan, emas itu 1 kilo, 1 miliar, 1 ton, tak tahu, 1 triliun. Kalau 1.000 ton, 10.000 ton bagaimana loh? Bagaimana? Sedekah loh ini, sedekah kalah. Sedekah tuh hebat loh ya, iya kalah dengan ucapan subhanallah bihamdi. Bayangkan orang mengatakan dalam satu hari subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Subhanallah bihamdi subhanallahal azim 100 kali. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahal azim 100 kali, di hari kiamat nanti tidak ada orang, kata Rasulullah SAW, yang lebih banyak pahalanya dari dia, kecuali yang lebih banyak pahalanya mengucapkannya. Ini fastabiqul khairat, banyak-banyak mengumpulkan pahala. Jangan sampai kita oleh Allah Ta'ala dibiarkan seperti yang terjadi pada orang Nasara, mempersekutukan Allah Ta'ala, menjadi tidak bernilai hidupnya. Begitu. Ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya, saya sebagai saksi selama saya hidup. Falamma tawaffaitani, waktu mematikan saya ya Allah, tawaffaitani. Itu ya. Saat engkau mematikan saya ya Allah, mematikan ini saya tidak ngerti apakah betul-betul mati, karena memang dalam bahasa Arab itu tawaffatu fiyya itu ya maksudnya mati. Begitu ya. Adapun nantinya itu bagaimana, wallahu alam. Karena memang kalau sudah mati tidak bisa kembali ke bumi. Tapi Nabi Isa nanti sesaat sebelum hari kiamat turun ke bumi. Tetapi bagaimanapun dia sekarang masih dikategorikan sebagai orang yang mati. Ya, loh, kok bisa ya Allah Ta'ala menidurkan orang 2000 tahun misalnya, katakan. Jadi dari dulu Nabi Isa sampai sekarang dalam keadaan tidur, katakan. Ya, loh, beliau ketemu Nabi Musa SAW bersama para nabi yang lainnya, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, lalu Nabi Isa juga, lalu Nabi Adam, lalu Nabi Idris, Nabi Yusuf dan Nabi Ismail, ketemu semua Nabi SAW. Di mana mereka ada dalam bentuk ruh, bukan jasad, dalam bentuk ruh mereka itu ada. Sholat bersama Nabi SAW. Nantinya dia dikembalikan baik. Yang penting kan tawaffaitani itu ya, bisa dikategorikan sebagai mati yang benar, juga tidur baik. Kunta antar raqiba alaihim, waktu engkau mematikan saya ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, kamu ar-raqib. Nah, ar-raqib itu yang mengawasi dari dekat. Kalau qoroba gitu ya, dekat. Kalau raqaba itu mengawasi dari dekat. Nah, begitu ya, mengawasi raqaba itu. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau ya Allah saksi bagi segala sesuatu. Gitu ya. Allah, kita berbuat itu hendaknya karena Allah Ta'ala. Karena yang menyaksikan perbuatan kita itu Allah Ta'ala. Jangan sampai bagaimana ya, saya itu berbuat tidak ada yang lihat. Kalau yang lihat, ada yang lihat kan enak. Tidak ada yang lihat bagaimana? Allah Ta'ala sebagai saksi atas kebaikan kita, dan jangan lupa atas keburukan kita.
begitu ya, atas keburukan kita. Allah Ta'ala sebagai saksi. Yang ditulis oleh malaikat itu, nah, apa yang tampak? Nah, apa yang tampak? Nah, begitu ya. Yang tampak kan bagus. Tapi apa yang tidak terlihat dalam hati, tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Tiga orang yang pertama kali dihisab. Pertama orang yang mati syahid. Kamu kok mati syahid untuk apa? Ya Allah, bela agamamu ya Allah. Kadzabta. Kamu berbohong. Kamu berbuat begitu supaya dikatakan kamu berani, dan sudah dikatakan. Silakan ke neraka. Lalu orang yang dermawan. Untuk apa kamu sedekah? Mencari keridhaanmu ya Allah. Kadzabta. Kamu berbohong. Kamu berbuat begitu supaya dikatakan karim. Dermawan sudah dikatakan. Silakan ke neraka. Lalu ada lagi orang alim. Nah, mempelajari kitab Allah. Untuk apa belajar kitab Allah? Ya Allah. Belajar kitab Allah untuk angkat agamamu. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu belajar kitab Allah dikatakan sebagai seorang alim dan sudah dikatakan silakan ke neraka. Ini tiga orang hebat loh ya. Jihad, sedekah, belajar agama. Mana yang lebih hebat? Bayangkan. Begitu ya. Jihad, sedekah, belajar agama loh. Sudah top ini sudah. Allah Ta'ala mengatakan silakan ke neraka. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu Allah Ta'ala. Nah, kalau malaikat jadi ditulis oleh malaikat. Nah, salat, zakat, sedekah, jihad tulis. Tetapi hasilnya Allah Ta'ala yang menentukan. Nah, kalau tidak karena Allah Ta'ala hilang perbuatannya. Nah, tertulis tapi hilang. Nah, syahid Allah Ta'ala. Tidak hanya syahid yang zahir, yang batin pun Allah Ta'ala sebagai saksi. Nah, hati-hati. Hanya kita menjaga niat-niat kita, jangan sampai kita itu berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala melihat kita, Allah Ta'ala itu. Ya kalau kita sadar Allah Ta'ala lihat kita, ya kita jangan lalu tidak ingat Allah Ta'ala. Kita dilihat Allah Ta'ala, lalu kita tidak zikir sambil duduk baca. Begitu ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, itu berguna. Tidak usah bahas negara ini. Yang bahas negara ini dibayar, dikasih rumah, dikasih mobil. Nah, begitu ya, yang bahas negara ini dikasih rumah, dikasih mobil. Nah, kita dikasih apa? Dan ya zikir saja. Begitu ya. Kenapa kok kita ikut ngurus negara? Itu bukan urusan saya. Ada yang ngurus itu. Nah, gitu ya. Yang ngurus itu dibayar, dikasih rumah, dikasih mobil. Nah, kalau perlu punya istri dikasih istri. Nah, begitu. Ya, kalau kita enggak, nah, ya sudah, bukan bukan urusan saya. Saya mau zikir, mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bernilai daripada kita mati-matian kerja, kita terima uang puluhan triliun, kita sedekah. Masih dikalahkan kalau orang berzikir. Sabaqu al-mufridun. Orang yang mufridun yang sendirian itu mengalahkan yang lain. Siapa? Az-zakiruna waz-zakirati katsira. Yang banyak zikir laki dan perempuan. Sabaqu melampaui orang-orang yang berbuat baik. Yaitu orang berzikir. Karena zikir itu terus konstan. Adapun sedekah ya masa orang sedekah terus. Begitu ya. Kalau zikir konstan, menunjukkan dia dalam keadaan memuliakan Allah Ta'ala. Selama orang itu mengingat Allah Ta'ala, menyebut namanya, saat itu pula dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Begitu ya, zikir. Nah, zikir itu memberikan ketenangan. Kalau lihat bola, bukan ada ketenangan kita. Nah, begitu ya. Kita tidak dibayar kalau lihat bola itu. Nah, kita jerit-jerit dibayar. Nah, ada. Nah, atau barangkali kita dikasih biryani, udah ada lah ya. Buat apa? Yang main dibayar. Nah, itu yang nonton biarkan saja. Itu manusia itu tidak ada kepuasannya dalam hatinya. Jadi dia mau ke stadion mau jerit dia lah. Kepingin mulia dia. Nah, kalau tidak mulia kalah, demonstrasi karena kalah. Jadi bagaimana? Enaknya semua dikasih piala lah, selesai. Gitu ya, dikasih piala semua lah. Loh bagaimana nih? Bagaimana? Ya, Anda kepingin piala, kasih piala semua lah. Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu semua dikasih Allah Ta'ala selama dia berzikir. Bukan nendang bola, bukan bawa bola. Berzikir. Begitu ya, berzikir. Yang berzikir dikasih Allah Ta'ala, dikasih piala yang berzikir. Yang tidak zikir ya enggak. Begitu. Selanjutkan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk.
Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, ya memang mereka itu ciptaanmu, hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, lihat di sini. Kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, tidak Ghafurur Rahim, tidak. Kalau Ghafurur Rahim itu udah orang yang salahnya biasa saja. Tapi ini syirik. Nah, ini syirik ini. Kalau syirik tidak bisa, sebenarnya tidak bisa diampuni. Tapi kalaupun engkau mengampuni mereka, kamu tetap mulia ya Allah. Kamu bijaksana. Nah, kamu bijaksana. Bukan Ghafurur Rahim, tidak. Ghafurur Rahim itu kan kepada mereka yang pantas dikasihani. Ghafurur Rahim. Nah, ini tidak. Mempersekutukan Allah Ta'ala, melawan aturan Allah Ta'ala yang utama, yang tidak boleh diampuni sebenarnya. Tapi oleh karena Nabi Isa menggunakan kata aziz, mulia. Nah, artinya kalau engkau ya Allah memaksakan diri untuk mengampuni mereka, engkau masih tetap mulia. Nah, kalau engkau memaksakan diri ya Allah mau mengampuni mereka, engkau masih tetap mulia, engkau tetap bijaksana. Nah, begitu. Kalau engkau memaksakan diri ya Allah untuk mengampuni mereka, engkau masih tetap mulia. Gitu. Nah, di sini Ibn Katsir membuat sebuah cerita, sebuah riwayat bahwa Nabi SAW beliau sholat malam, lalu beliau kemudian katanya di sini katanya dari Abu Dzar, saya sholat di belakangnya sampai sepertiga malam, di mana beliau membaca Al-Quran dan saya juga membaca Al-Quran, lalu coba tanyakan kepada beliau apa yang beliau lakukan semalam itu. Nah, wah saya tidak berani tanya, katanya bin Mas'ud. Loh, coba tanyakan. Apa kata beliau? Da'autu li ummati, saya mendoakan umat saya, kata Rasulullah SAW. Lah bagaimana katanya saya katakan, katanya Abu Dzar, dijawab, ujibtu billadzi law ittala'a alaihi katsirun minhum tal'ah tarakus shalah. Saya doa saya dikabulkan yang kalau mereka itu tahu mereka akan sholat. Loh, apa saya beritahukan manusia ya Rasulullah? Ya silakan. Lalu ya Rasulullah, kamu mengirim orang yang orang itu berkata bahwa itu mengakibatkan mereka itu meninggalkan ibadah ya Rasulullah. Nah, apa itu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, sungguh hebat ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengandung pilihan buat Allah Ta'ala yang lebih baik, yaitu kemuliaan. Kemuliaan artinya engkau ya Allah kalau mengampuni mereka, engkau masih mulia ya Allah. Nah, begitu, ini penting. Kadang-kadang kita itu kalau mau maafkan orang kok enak saya terhina maafkan dia, harus saya hukum dia. Tidak. Memaafkan orang itu mulia. Nah, dalam anggapan kita kalau saya memaafkan orang berarti saya terhina. Oh tidak. Memaafkan orang itu membuat kita semakin mulia. Dan tidak bertambah seseorang itu kan memaafkan kecuali mulia. Nah, maka naqasa sadaqah mana qasamal min sadaqah. Nah, wala afwan illa izzan. Nah, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidak pula memaafkan orang bertambah kecuali mulia. Semakin orang itu memaafkan orang, semakin dia mulia. Nah, jadi yang menyediakan orang zalim itu Allah Ta'ala agar kita memaafkan dia. Yang menyiapkan orang zalim Allah Ta'ala agar kita memaafkan dia. Loh, kita juga punya salah kepada Allah Ta'ala. Kalau diazab bagaimana? Iya, maafkan agar kita menjadi mulia karena memaafkan siapa yang salah. Nah, ada lagi hadis yang penting kita tahu. Nah, beliau bersabda, beliau membaca ayat ini dan beliau berkata Allahumma ummati, dan menangis beliau. Beliau membayangkan nanti umat saya bagaimana di akhirat nanti. Ini umatnya Nabi Isa diazab karena mempersekutukan Allah Ta'ala. Lalu umat saya bagaimana? Allah Ta'ala lalu mengirim, ya Jibril, kamu berangkat ke Muhammad, tanyakan apa buat dia menangis. Lalu sewaktu kembali Allah Ta'ala bertanya, dan dia sudah tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Jibril, idhab ila Muhammad, ya Jibril, kamu kembali kepada Muhammad SAW dan katakan inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, kami
yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada umatmu untuk engkau ya Allah, Rasulullah. Itu ya. Kami akan meridhoi umatmu untuk engkau dan kami tidak akan mengecewakan engkau ya Rasulullah. Nah, gitu ya. Jadi kamu jangan khawatir. Nanti umatmu akan saya lindungi dari murka saya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi itu mendoakan kita di dunia. Selesai, tidak selesai, belum selesai. Nanti di akhirat masih ada lagi Nabi itu kerjaannya mintakan syafaat. Ya buat orang beriman di mana? Di neraka. Loh, Nabi itu berdoa minta kepada Allah Ta'ala, bersujud, ya Allah, dengan pujian-pujian yang sekarang belum ada, berdoa beliau ya Allah, saya minta umat saya dikeluarkan dari neraka, ya jangan banyak-banyak ya, masih ada ya Allah, ya sudah jangan banyak-banyak ya, masih ada 4 kali Nabi mengeluarkan orang-orang muslim, orang mukmin, bukan bertakwa, tidak, orang bertakwa selamat. Kalau orang mukmin dan bahkan muslim masuk neraka. Sholat, zakat mungkin insya Allah, tapi sertifikatnya hilang lah. Gitu ya, ada. Gitu ya, ada. Kalau ceritanya orang baik saya tuh tidak banyak, tapi kalau ceritanya bajingan saya punya banyak lah. Kalau cerita orang baik-baik itu biasa, tapi kalau bajingan tuh ada ceritanya sampai lah. Sertifikat segini hilang loh ya, apa ini lah, ada. Nah, umroh orangnya, gitu ya, orangnya baik, tapi sertifikat hilang. Nah, bukan satu segini, banyak lah. Berapa aset ini loh, gitu ya. Terus Allah Ta'ala tidak akan membiarkan Allah Ta'ala ditanya di hari kiamat nanti. Di sini orangnya tidak berani. Di akhirat hati-hati. Nah, hati-hati ya, begitu ya. Jangan kita gampang-gampang menganggap diri kita itu baik. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak punya banyak harta. Kalau saya punya banyak harta, saya kenal dengan BPN. Orang saya sudah sini. Selesai. Bagaimana? Selesai. Ternyata enak ya ngomong orang ketagihan dengan barang haram. Nah, itu dirahmati Allah Ta'ala? Bukan. Dia tidak tahu akibatnya di neraka nanti. Dia kata dia akibatnya di neraka. Hati-hati ya. Hati-hati kita dengan kezaliman wal zulma. Dari mana kezaliman itu berangkatnya? Kezaliman itu berangkatnya dari kesombongan. Karena sombong zalim. Nah, sombong dulu baru zalim. Kalau tidak sombong udah zalim. Karena sombong dia zalim. Sombong dari mana? Dosa, perbuatan dosa. Nah, makanya kita disuruh banyak istighfar supaya dosa itu keluar, supaya tidak sombong, supaya tidak zalim lah. Begitu kita tuh bisa punya banyak berbuat maksiat lah, gitu ya. Inilah usaha Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala dari kiamat ayat 119? Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u siddiqun siddiqina sidquhum. Ini hari yang orang-orang yang siddiq yang kebenaran itu sekarang ada gunanya. Di dunia tidak kelihatan. Nah, mereka orang biasa kok, tidak kelihatan. Orang yang yakin itu tidak kelihatan, dia biasa saja. Gitu ya. Yang maksiat diantarkan orang banyak. Gitu ya. Kalau resepsi undangannya besar begini. Gitu ya. Besar undangannya, lalu besar. Kalau orang tidak punya, kecil gini undangannya. Kasihan tidak punya ini. Tapi kalau besar, alot, undangannya tuh alot. Nah, tidak bisa dilempit, besar lah. Gitu ya, besar undangannya. Kalau yang orang biasa kecil undangannya. Nah, kecil undangannya ini. Gitu ya. Ini staffer ini saya biasa ini. Kalau ini prasmanan ini. Tidak tahu dari mana uangnya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari barang haram. Karena barang haram itu di mana-mana. Barang haram itu masuk ke tubuh kita. Gitu ya, masuk ke tubuh kita, akhirnya membuat kita kepingin malas zikir, malas bangun malam. Itu semua kemalasan itu karena barang-barang haram masuk ke tubuh kita, sengaja atau tidak masuk. Nah, itu barang haram masuk ke tubuh kita, akhirnya itu sulit. Kalau dulu Imam Bukhari, para imam hafal hadis, Quran biasa saja, gitu ya. Karena yang masuk bersih. Nah, sekarang tidak begitu. Yang masuk barang kotor, gitu ya. Barang kotor hanya kita sulit mau zikir malas, mau bangun malam malas, mau baca Al-Quran malas, gitu ya. Karena sudah terlalu banyak virus. Nah, virusnya terlalu banyak sehingga mau begini lemes, mau begini badan tidak kuat. Nah, gitu ya. Makanya Allah Ta'ala membersihkan sahabat dari barang haram, gitu ya, supaya tidak banyak makanan, supaya disuruh jihad badannya kuat karena bersih. Nah, badannya itu bersih dari segala barang haram. Nah, jadi mereka disuruh jihad bisa, Quran hafal karena bersih. Nah,
gitu ya. Tapi kalau banyak barang haramnya sulit. Gitu ya. Buat mereka itu lahum jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada. Buat mereka itu surga yang mengalir sungai padanya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu Allah Ta'ala ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Ta'ala. Ridhonya Allah Ta'ala dulu. Ridhonya Allah Ta'ala baru ridho mereka. Ridhonya Allah Ta'ala baru ridho mereka. Karena Allah Ta'ala meridhoi mereka, mereka dijadikan Allah Ta'ala meridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalikal fawzul azim, itu kemenangan yang sangat-sangat besar. Gitu ya, kemenangan dari azab neraka, kemenangan yang besar itu. Gitu ya. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma finna. Semua yang ada ini miliknya Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala. Gitu ya. Semua yang ada ini miliknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memberikan apa yang paling berguna buat kita. Nah, ini perhatikan ya. Gitu loh. Allah Ta'ala itu memberi kepada kita apa yang paling berguna buat kita. Begitu ya, ini mesti kita perhatikan. Allah Ta'ala itu memberikan apa yang berguna, yang paling berguna buat kita. Jangan kita mengatakan, kalau saya banyak harta, kenapa? Mau sedekah. Tadi sudah saya katakan. Gitu ya, sedekah itu bisa dikalahkan dengan zikir. Sedekah itu istimewa loh ya. Saya merekomendasikan sedekah, bagus. Saya dorong dan saya puji. Tapi apakah semua orang bisa sedekah? Nah, tidak bisa. Nah, gitu ya. Apakah semua orang bisa sedekah? Tidak bisa. Gitu ya. Apa mau sedekah? Nah, yang penting zikir itu yang bernilai. Nah, ucapan subhanallah bihamdi, subhanallah azim lebih hebat daripada sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Loh, bayangkan. Sebesar ruangan ini sudah istimewa. Tidak ada emas sebesar Bukit Uhud itu tidak ada. Begitu ya. Tidak ada, itu fiktif, itu tidak ada. Kalau emas di dunia dikumpulkan tidak ada sebesar Uhud itu. Uhud itu 7 km panjangnya. Pegunungan memanjang begini. Gitu ya. Uhud itu dari Masjid Nabawi kelihatan gitu ya. Memanjang begini. Nah, sampai segitu emas seluruh dunia dikumpulkan. Gitu ya. Itu emas seluruh dunia dikumpulkan tidak segitu. Jadi tidak ada itu. Nah, yang Nabi katakan itu tidak ada. Cuma saya diadakan. Ini ya, kalau kalian baca subhanallah bihamdihi, ini bisa mengalahkan orang sedekah itu. Gunung Uhud yang gunung itu bukan gini ya, pegunungan begini, memanjang begini. Nah, itu pegunungan. Lalu ada sebuah gunung begini menonjol kecil, namanya Jabal Rumat, tempat di mana para sahabat memanah. Nah, tapi yang lainnya memanjang begini. Nah, Bukit Uhud itu, gitu ya. Emas seluruh dunia yang sampai sekarang diadakan sebesar itu, tidak ada, tidak segitu jumlahnya. Nah, begitu ya. Itu kalah. Kalau sedekah kalah dengan ucapan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jangan diremehkan. Timbangannya belum ada sekarang ini, belum ada. Begitu ya. Timbangannya belum ada sekarang. Nah, jadi kalau kita baca subhanallah subhanallah azim itu tidak ada timbangannya. Lah kalau sekarang ada, tidak zikir kita. Kalau sekarang ada, kita baca subhanallah azim, dolar datang, tidak zikir kita. Tidak akan zikir. Bingung kita. Ya, ketekan dolar bingung kita. Nah, tidak zikir akhirnya. Tidak zikir lah. Kalau sekarang kita baca Al-Quran, sekarang pahalanya udah baca kita, tidak baca. Nah, begitu kita ibadah, pahalanya ada sekarang, tidak ibadah kita. Nah, Allah Ta'ala disimpan pahalanya supaya nanti di saat kita tidak perlu ibadah, tetapi untuk waktunya untuk menikmati hasil ibadah. Begitu ya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.